Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di hari Rabu ya, tanggal 23 Februari 2022 ya. Ibarat HP kita kalau pas ngaktifin HP, kalau HP mati kita harus terkoneksi ya. Terkoneksi dengan internet. Kembali lagi kita memantau pasar porang di akhir-akhir bulan Februari ini ya sahabat. Kita masih menanti-nanti yang ditunggu-tunggu para petani, para tengkulak, dan mungkin para penjual bibit ya. Karena di porang itu mungkin ada yang dikerjakan semuanya, ada yang menurut hobinya masing-masing. Kalau saya sih semua hobi. Kalau dulu jual produksi hobi, bikin chip ya hobi, beli chip hobi, jual chip hobi, dan jual beli bibit juga hobi. Jadi semua. Tapi ada juga orang itu yang istilahnya pemain porang itu dia tuh jual beli bibit terus, nggak mau main produksi gitu. Ada juga yang main produksi terus, main chip, tapi nggak pernah jual beli bibit. Mungkin ada juga ya. Kalau saya, selagi itu masih bisa dikerjakan dan masih ada lebih lah ya, lebih yang kita dapat untuk istilahnya menyambung hidup lah ya. Untuk menyambung hidup ya kita kerjakan gitu, sekalipun tipis. Ya intinya kita mencari keberkahan dan harap-harap cemas ya. Tapi kalau menurut saya jangan cemas ya. Kita santai aja, relax, dan hadapi kenyataan ini dengan jiwa yang tenang ya. Karena semua pasti menunggu harga pabrik yang dikeluarkan pabrik ya, gitu. Nanti kita ikuti untuk produksi ya. Pabrik berapa, nanti setiap tengkulak berapa kita ikuti kan, gitu. Soalnya kalau untuk produksi pasti ujung-ujungnya ke pabrik dan ke eksportir ya. Dan mudah-mudahan di tahun 2020 ini mudah-mudahan di tahun 2022 ini harapan kita tidak mengecewakan ya sahabat. Tidak mengecewakan, istilahnya tidak jong gitu. Khususnya petani. Kita beli bibit berapa, biaya penanaman berapa, biaya tenaga kerja berapa, dan pas panen dijual mudah-mudahan masih ada lebih sekalipun tipis. Amin ya Allah ya robbal amin. Itu sekalipun tipis. Kalau lebih ya alhamdulillah, subhanallah gitu ya. Yang penting tenang aja. Beredar isu di media sosial ya, yang mengatakan orang harga 3.000, ada yang 4.000, 5.000, 6.000, ada yang 10.000 gitu. Terserah ya, yang namanya media sosial itu mungkin bebas tangan yang mengetik gitu kan gitu. Tapi intinya kami udah beberapa kali terkoneksi dengan beberapa orang-orang pabrik dan beberapa eksportir ya. Angka yang akurat. Jadi angka yang akurat di awal panen itu, taruh aja bulan depan, bulan 3 2022 itu di kisaran 5 sampai 6.000 ya, nyampe pabrik dan nyampe eksportir. Nah, berarti tinggal perhitungkan aja. Kalau nyampe finish di pabrik 5 sampai 6.000, berarti di harga tengkulak ke petani berapa? Apa mau ngambil Rp500? Apa ngambil 1.000? Katakanlah kalau di pabrik 6.000, berarti tingkat harga tengkulak ke petani kisaran 5.000 ya, gitu. Dan itu kita harus legowo dan terima apa adanya. Tapi di samping itu kita masih ada harapan untuk memutarkan penjualan bibit ya. Dan biasanya itu di bulan 7, bulan 8 yang ukuran besar juga udah bukan rahasia umum lagi. Umbi-umbi yang besar bisa dijual bibit, kayak yang setengah kilo, 8 on, 9 on, 1 kilo, bahkan 1,3 on ya. Di atas 1 kilo lebih itu ada pasarnya biasanya. Isi 12 namanya ya. Isi 12 itu biasanya dari 4 on. Nah, 4 on kan nggak masuk ke isi 3 ya.
biasanya kalau isi kelas bibit besar itu 345 dan paling kecilnya 2 on ya. Dan biasanya yang 4 on itu masuk ke 1 2 ya, isi 1 2 4 on, 5 on, 6 on, 7 on, 8 on, 9 on, 1 kilo 1 on. 1 kilo 2 on sampai 1 kilo 3 on. Biasanya masih mau itu pasar ya. Paling besar yang 1 kilo 1,2 masih masuk gitu. 4 on masuk gitu, 5 on masuk gitu, dan mudah-mudahan tetap bahagia dan Anda semua eh, di seluruh Nusantara yang bermain di porang, dari mulai petani, tengkulak, eksportir, penjual bibit ya, calo dan makelar, mudah-mudahan masih ada harapan untuk kita memutarkan menggerakkan kita berusaha di porang ya, dan mudah-mudahan masih ada lebih yang kita dapat ya. Dan sahabat, tidak terasa ya, banyak sekali istilahnya yang saya rasakan itu di porang itu banyak perubahan-perubahan, tapi kalau kita ikuti perubahan itu, insya Allah nggak akan membawa dampak negatif ya, pasti membawa dampak positif. Kita balik ke tahun 2017-18 dari mulai chip. Biasanya itu dulu yang saya alamin itu, khusus saya di Jabar ya, di wilayah saya, jarang sekali yang membudidayakan porang, dan porang itu banyak di hutan liar. Jadi dari bulan itu udah banyak porang produksi. Yang namanya saya pergi ke hutan, ada yang ukuran besar kecil ya diambil, yang penting laku gitu. Tapi udah tahun 2022 ini tepat sekali ya, seperti yang diprediksi di tahun 2020, bahwa porang 1-5 tahun porang liar di hutan pasti habis, dan sekarang emang sudah terjadi ya, sudah bukan rahasia umum lagi. Dulu porang liar di hutan banyak dan sekarang susah. Dulu kita cari porang ke hutan, dan sekarang kita cari porang ke petani. Di hutan nggak ada, tapi di petani banyak. Tetap adil ya sahabat, dan mudah-mudahan apapun yang terjadi, khususnya kita yang terus melanjutkan mencari sesuap nasi di porang, masih ada lebih ya yang kita dapat, tidak jong gitu. Dan perubahan itu membawa dampak positif itu dari kualitas. Soalnya banyak sekali postingan-postingan di YouTube ya, kayak orang-orang yang udah terkenal lah seumpamanya. Kami kurang mendapatkan edukasi kalau lihat YouTube dulu sih, 2019-2020 waktu kita chip kan. Banyak yang mengatakan ngejemur porang nggak usah dicuci, sejelek-jeleknya chip porang pasti tetap laku gitu. Soalnya lihat di YouTube itu jarang kita mendapatkan edukasi. Nah sekarang itu di tahun 2021 kemarin, ternyata porang itu sekarang dituntut harus bersih, harus glowing, terus ketebalannya harus cukup, dan yang jelas harus kering lepas ya sahabat. Berbeda di era tahun 2018-19 ya, awal porang booming. Jadi porang itu setebal bungkus rokok juga. Yang penting luarnya kering, pas dipotong dalamnya kuning, itu masih laku dan pasarnya nggak rewel. Berbeda dengan sekarang. Nah positifnya, kalau kita ikutin ya, mudah-mudahan kita menjadi disiplin gitu. Harus disiplin, kita bikin kualitas yang bagus. Kalau nggak bisa ngecip ya kita jual produksi aja langsung gitu. Jadi supaya porang Indonesia hasilnya di pasar dunia, mau yang masuk ke Tiongkok atau keluar Tiongkok, kualitasnya bagus, dan mudah-mudahan permintaan setiap negara banyak gitu sahabat. Dan sahabat, mudah-mudahan porang tetap laku ya. Para petani, kami juga kadang merasa sedih, ada kekhawatiran, ada kecemasan, dan di samping itu juga kita punya harapan ya. Harapan kita apa ya, setipis-tipisnya masih ada lebih gitu. Artinya kita tidak rugi lah ya, duduk poin aja, daripada kita ribet ngomongnya. Kita bertani porang, ngejual porang, nggak rugi gitu. Jadi yang kita harapkan setipis-tipisnya, semurah-murahnya porang jatuh anjlok,
terjun bebas, masih ada lebih gitu ya sahabat. Oke sahabat, mudah-mudahan sahabat semua di seluruh Indonesia dalam keadaan baik, sehat walafiat, panjang umur, panjang rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.